Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Indah akan mengajak kalian belajar bersama tentang transformasi. Simak video ini sampai habis ya. Transformasi merupakan perubahan suatu bidang yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuk. Transformasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi, lalu refleksi, rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Mari kita bahas satu persatu. Oke, translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Translasi ini biasa disebut dengan pergeseran. Segitiga ini mengalami translasi atau pergeseran. Nah, untuk menghitung seberapa banyak dia bergeser, kita berumpamaan dengan satuan. Misalnya ini, 4 satuan ke arah kiri, lalu 1 satuan ke atas. Di sini ada suatu pertanyaan. Deskripsikan transformasi yang terjadi antara segitiga A dan segitiga B. Dari pertanyaan tadi, dapat diketahui bahwa segitiga B adalah hasil translasi atau pergeseran dari segitiga A. Pilihlah titik manapun dari bentuk segitiga ini dan gunakan untuk menghitung berapa satuan bentuk tersebut telah bergerak. Segitiga A bergerak 10 satuan ke arah kanan. Lalu dia bergerak lagi ke arah bawah sebanyak 9 satuan. Mari kita ke pembahasan yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin data. Refleksi ini bisa disebut dengan pencerminan. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu sehingga posisi akhir dari objek tersebut merupakan hasil pencerminan dari objek awal. Perhatikan segitiga berikut ini dicerminkan menjadi segitiga yang berada di sebelah kanan. Nah, sifat-sifat refleksi. Pembentukan bayangan pada refleksi sama dengan pembentukan bayangan pada cermin. Maka sifat-sifatnya pun juga sama dengan sifat-sifat bayangan cermin. Adapun sifat-sifat refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Sifat yang kedua, garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus dengan cermin. Sifat yang ketiga adalah sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Contohnya, deskripsikan transformasi yang terjadi antara persegi panjang A dengan persegi panjang B. Refleksi suatu bentuk dapat dijelaskan dengan menggunakan garis pemantulan. Pada soal ini, garis oranye ini adalah yang bertindak sebagai garis pemantulannya. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah bangun A atau persegi panjang A refleksi di garis Y sama dengan X sehingga menghasilkan bangun B. Setiap titik sudut dari bentuk baru akan mempunyai jarak yang sama dengan garis yang dicermin. Nah, masing-masing titik sudut ini mempunyai garis jarak yang sama. Nah, pembahasan yang ketiga adalah rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Rotasi ini dapat disebut dengan perputaran. Perhatikan persegi berikut ini, dia mengalami rotasi seperti ini. Kita langsung saja masuk di contoh. Pertanyaannya, deskripsikan transformasi yang terjadi antara segitiga A dengan segitiga B. Untuk menggambarkan rotasi, kita harus memperhatikan 3 detail. Yang pertama adalah sudut rotasi. Dari gambar ini, bangun A ke bangun B dapat diketahui bahwa sudut rotasinya adalah 180 derajat. Lalu yang kedua adalah arah. Rotasi dari bangun berikut ini adalah berputar ke arah jarum jam. Detail yang terakhir adalah pusat rotasi. Pusat rotasi dari gambar ini adalah 0,0. Nah, pusatnya di tengah-tengah ini. Nah, kita masuk di pembahasan yang terakhir adalah tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah bentuk bangun geometri, baik memperkecil atau memperbesar tanpa mengubah bentuk asli bangunnya. Dilatasi ini biasa disebut dengan perubahan ukuran. Perhatikan gambar berikut, ada suatu persegi
translasi, lalu dia didilatasi atau dirubah ukurannya menjadi persegi yang ada di sebelah kanan. Oke, contohnya adalah deskripsikan transformasi yang terjadi antara segitiga A dengan segitiga B. Untuk menggambarkan dilatasi, kita memerlukan dua detail, yaitu faktor skala dan pusat pembesaran. Kita dapat menemukan faktor skala dengan mengukur panjang satu sisi dari bentuk baru dan bentuk lama. Kemudian, kita dapat membagi panjang yang baru dengan panjang yang lama untuk menemukan pusat pembesarannya. Segitiga B sebesar 10 satuan. Kita tuliskan 10 bagi dengan panjang segitiga A, yaitu 5 satuan. 10 dibagi 5, maka akan menghasilkan 2. Jadi faktor skala dari segitiga ini adalah 2. Nah, detail yang kedua adalah pusat pembesaran. Caranya adalah gambar garis dari simpul yang sesuai dari bentuk baru dan bentuk yang lama. Lalu, memperpanjangnya sampai mereka melewati titik di mana mereka bersilangan. Nah, titik tersebut adalah pembesaran. Nah, dapat diketahui dari sini pusat pembesarannya ada di titik 10,10. Yeay! Kita sudah mempelajari 4 macam transformasi. Mari kita mengingatnya kembali. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Lalu ada juga refleksi, pencerminan. Yang ketiga ada rotasi yaitu perputaran. Dan yang terakhir adalah dilatasi atau perubahan ukuran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.